Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abid Fatoni, NIM 2103020058. Di sini saya akan mengerjakan atau menyelesaikan tugas mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 terkait dengan review artikel. Jadi artikel yang akan saya bahas pada review kali ini yakni yang berjudul Implementasi PSAK 65 pada Laporan Keuangan Konsolidasi PT Telkom Indonesia Tbk dan entitas anak. Baik, jadi nanti ada beberapa poin yang saya review. Yang pertama terkait dengan latar belakang dan tujuan penelitian, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil penelitian, yang kelima implikasi praktik, yang keenam kebaharuan penelitian, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Baik, jadi ada beberapa poin tersebut sesuai dengan artikel yang nanti akan saya tujukan di PowerPoint. Jadi latar belakang dan tujuan penelitian, latar belakangnya sendiri yaitu artikel ini membahas implementasi PSAK 65 pada laporan keuangan konsolidasi PT Telkom Indonesia Tbk dan entitas anak. Laporan konsolidasi memaparkan posisi keuangan dan hasil dari kegiatan bisnis milik entitas induk dan satu atau lebih entitas anak. Metode penelitian yang digunakan ini adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini juga mencakup uji penurunan nilai aset tidak lancar dan goodwill, serta pembentukan penyisian kerugian kredit ekspektasian oleh Telkom Indonesia. Referensi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku, situs web resmi, dan artikel terkait PSAK 65. Tujuan penelitian yaitu tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi implementasi PSAK 65 pada laporan keuangan konsolidasi PT Telkom Indonesia Tbk dan entitas anak, serta untuk menganalisis prosedur konsolidasi, kebijakan akuntansi yang sama, pengukuran hak suara potensial, dan tanggal pelaporan yang diatur dalam PSAK 65. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi uji penurunan nilai aset tidak lancar dan goodwill, serta pembentukan penyisian kerugian kredit ekspektasian yang dilakukan oleh Telkom Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan saran terkait penyajian laporan keuangan terkait akun goodwill berdasarkan hasil analisis implementasi PSAK 65. Selanjutnya yakni tinjauan pustaka. Dalam penelitian ini, tinjauan pustaka dilakukan untuk mendukung analisis implementasi PSAK 65 pada laporan keuangan konsolidasi PT Telkom Indonesia Tbk dan entitas anak. Referensi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku Advanced Financial Accounting and Indonesian Perspective oleh Baker, yang memberikan perspektif tentang akuntansi keuangan yang relevan dengan konteks penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber data sekunder seperti jurnal, buku, berita, laporan, karya ilmiah, dan lembaga pemerintahan yang telah diterbitkan oleh pihak tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yang sesuai dengan pendekatan positivisme untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini juga mencakup uji penurunan nilai aset tidak lancar dan goodwill, serta pembentukan penyisihan kerugian kredit ekspektasian oleh Telkom Indonesia. Selanjutnya yakni metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan positivisme untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode ini digunakan untuk memberi gambaran tentang keadaan yang sesungguhnya. Kemudian dipergunakan dalam memecahkan permasalahan melalui cara pengumpulan, penyusunan, analisis, lalu diinterpretasikan agar dapat ditarik kesimpulan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung melalui jurnal, berita, buku, laporan, karya ilmiah, dan lembaga pemerintahan yang telah diterbitkan oleh pihak tertentu. Selanjutnya hasil penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi PSAK 65 pada laporan keuangan konsolidasi PT Telkom Indonesia Tbk dan entitas anak telah dilakukan dengan baik.
Laporan keuangan konsolidasi memaparkan posisi keuangan dan hasil kegiatan dari bisnis milik entitas induk dan satu atau lebih entitas anak. Telkom Indonesia menerapkan PSAK 65 dalam laporan keuangan konsolidasi, termasuk prosedur konsolidasi, kebijakan akuntansi yang sama, pengukuran, hak suara potensial, dan tanggal pelaporan yang telah diatur dalam lampiran B dari PSAK 65. Namun, terdapat keterbatasan dalam laporan konsolidasi, seperti tidak semua saldo laba konsolidasi tersedia untuk dividen induk perusahaan. Persyaratan akuntansi laporan keuangan konsolidasi diatur dalam PSAK 65 dan pedoman penerapannya diatur dalam lampiran B. Telkom Indonesia juga melakukan uji penurunan nilai aset tidak lancar dan goodwill, serta membentuk penyisihan kerugian kredit ekspektasian. Habis itu implikasi praktiknya. Dalam penelitian ini, implikasi praktiknya bahwa implementasi PSAK 65 pada laporan keuangan konsolidasi PT Telkom Indonesia Tbk dan entitas anak telah dilakukan dengan baik. Namun, terdapat keterbatasan dalam laporan konsolidasi terkait saldo laba konsolidasi yang tersedia untuk dividen induk perusahaan. Oleh karena itu, praktisi akuntansi dan perusahaan dapat memperhatikan pentingnya untuk lebih spesifik dalam penyajian laporan keuangan terkait akun goodwill berdasarkan hasil analisis implementasi PSAK 65. Hal ini dapat membantu perusahaan dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi yang lebih informatif dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya, kebaharuan penelitian. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami implementasi PSAK 65 pada laporan keuangan konsolidasi PT Telkom Indonesia Tbk dan entitas anak. Dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan data sekunder, penelitian ini menunjukkan bahwa Telkom Indonesia telah menerapkan PSAK 65 dengan baik dalam laporan keuangan konsolidasi, termasuk uji penurunan nilai aset tidak lancar dan goodwill, serta pembentukan penyisian kerugian kredit ekspektasian. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi keterbatasan dalam laporan konsolidasi terkait saldo laba konsolidasi yang tersedia untuk dividen induk perusahaan. Saran yang diberikan untuk lebih spesifik dalam penyajian laporan keuangan terkait akun goodwill juga memberikan kontribusi praktis bagi praktisi akuntansi dan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi yang lebih informatif dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Referensi yang digunakan dalam penelitian ini yang tadi ya seperti buku, situs resmi, web, artikel terkait PSAK 65 juga memberikan landasan yang kuat bagi penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi PSAK 65 pada laporan keuangan konsolidasi dan memberikan rekomendasi praktis untuk perbaikan penyajian laporan keuangan terkait akun goodwill. Selanjutnya ada 2 poin terakhir, yakni kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu implementasi PSAK 65 pada laporan keuangan konsolidasi PT Telkom Indonesia dan entitas anak telah dilakukan dengan baik. Laporan keuangan konsolidasi memaparkan posisi keuangan dan hasil dari kegiatan bisnis milik entitas induk dan satu atau lebih entitas anak. Namun, terdapat keterbatasan dalam laporan konsolidasi terkait saldo laba konsolidasi yang tersedia untuk dividen induk perusahaan. Persyaratan akuntansi laporan keuangan konsolidasi diatur dalam PSAK 65 dan pedoman penerapannya diatur dalam lampiran B. Saran dalam penelitian ini yaitu untuk lebih spesifik dalam penyajian laporan keuangan terkait akun goodwill berdasarkan hasil analisis implementasi PSAK 65. Hal ini dapat membantu perusahaan dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi yang lebih informatif dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selain itu, Telkom Indonesia dapat mempertimbangkan untuk memperbaiki keterbatasan dalam laporan konsolidasi terkait saldo laba konsolidasi yang tersedia untuk dividen induk perusahaan. Baik, jadi itu hasil dari review artikel yang mempunyai judul Implementasi PSAK 65 pada laporan keuangan konsolidasi PT Telkom Indonesia Tbk dan entitas anak. Baik, mungkin itu yang dapat saya paparkan.
Kurang lebihnya saya juga mohon maaf apabila ada kekeliruan kata ataupun hasil yang mungkin kurang pas. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.